Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap setia di channel kita, di channel Sahabat Trader. Nah, kita di sini akan melakukan yang namanya edukasi, yaitu ada 5 kuis dan 5 pertanyaan ya, materi yang akan kita bahas dalam edukasi kita hari ini. Nah, untuk tahap awal itu adalah kita masuk dalam analisis pengenalan jenis-jenis analisis ya. Ketika memperkenalkan untuk berinvestasi atau trading di pasar global, tidak ada analisis yang berjalan singkat. Banyak cara untuk menganalisis saham atau mata uang. Ketika mencari istilah analisis pasar forex, Anda akan menemukan lebih dari 1 miliar hasil di Google. Meskipun begitu, ada 3 jenis analisis yang digunakan semua orang. Yang pertama analisis fundamental, yang kedua analisis teknis, dan yang ketiga adalah analisis sentimen. Analisis fundamental, jika Anda memperdagangkan saham, tujuan dari analisis fundamental ini adalah untuk menentukan status finansial dari suatu perusahaan dan apakah nilai perusahaan tersebut di masa depan terefleksikan secara akurat pada harga sahamnya saat ini. Sedangkan ketika memperdagangkan forex, analisis fundamental terdiri atas beberapa metris berbeda. Sebagaimana tidak ada laporan keuangan untuk mata uang, tetapi terdapat banyak data yang akan menentukan nilai mata uang di masa mendatang dan saat ini, termasuk data ekonomi suatu negara yang berhubungan dengan mata uang yang sedang atau ingin Anda perdagangkan. Data tersebut meliputi PDB, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, pertumbuhan upah, neraca perdagangan, dan lebih banyak lagi. Selain itu, trader harus selalu mengikuti kebijakan bank sentral, sebab kebijakan-kebijakan tersebut selalu memberikan dampak terbesar pada mata uang lokal. Analisis teknis hanya bergantung pada grafik. Analisis ini mengevaluasi pergerakan dan tren terkini untuk berusaha menentukan yang terjadi selanjutnya pada harga mata uang. Pada umumnya, ahli analisis teknis tidak terlalu memperhatikan fundamental. Misalnya, ahli analisis teknis mengamati pergerakan yang telah terjadi dan berusaha untuk memprediksi pergerakan di masa depan. Contohnya, mereka mungkin mengamati level support dan level resisten ketika menilai pergerakan selanjutnya dari sebuah mata uang. Singkatnya, semua berhubungan dengan grafik. Jenis-jenis grafik sangat luas. Jangkauan grafis yang digunakan trader dalam keseharian, dari semua grafik tersebut tidak ada yang sempurna. Beberapa trader juga menggunakan banyak jenis grafik sebelum membuat keputusan. Semakin banyak informasi yang dapat Anda kumpulkan, semakin baik. Berikut jenis grafik yang paling sering digunakan. Yang grafik pertama yaitu line chart, grafik kedua yaitu bar chart, dan grafik ketiga yaitu candlestick chart. Nah, biasanya kita dari video sebelumnya yaitu menggunakan grafik yaitu candlestick chart. Nah, kita masuk ke dalam apa itu support. Anggap saja bahwa euro telah menurun dalam beberapa jam terakhir, dan pada suatu titik tekanan pergerakan penurunan tersebut telah mereda dan pasangan tersebut mulai diperdagangkan pada rentang tersebut. Perhatikan bagaimana euro tidak menahan level yang sama dan beberapa jam tanpa menembus nilai yang lebih rendah sebelum mulai bangkit kembali. Ketika harga naik turun di area yang sama berkali-kali, area ini disebut support. Seluruh area support ditentukan dengan mengamati pergerakan masa lampau. Contohnya, ketika euro bergerak naik turun dari 1,1 ribu terhadap dolar pada tahun 2020, pergerakan itu akan naik turun di level yang sama pada masa yang akan datang. Bisa dilihat di sini ya gambarnya. Oke.
Nah, nampak ya? Oke. Apa yang terjadi jika support terpecahkan? Pada umumnya, ketika sebuah mata uang diperdagangkan pada rentan area support, analisis akan mencari tempat pergerakan naik turun yang mungkin terjadi. Namun apa yang terjadi jika pergerakan tersebut turun melebihi perkiraan mereka? Support tersebut tidak lagi berlaku dan mata uang tersebut mungkin turun hingga ke area support berikutnya. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Oke. Dari contoh di atas, diperhatikan bagaimana euro bergerak naik turun berkali-kali pada supportnya di 0,9955, tetapi tidak dapat menunjukkan kekuatan yang jelas dan berkelanjutan. Semua mata uang tersebut kembali turun dan memecahkan support tersebut. Ketika support terpecahkan, maka tekanan pergerakan turun bergerak semakin cepat. Nah, kita masuk ke apa itu resisten. Resisten merupakan kebalikan dari support. Sebuah mata uang akan berada dalam tren naik pada permintaan tinggi, tetapi mencapai level ketika tren tersebut mulai kehilangan kekuatannya. Tren tersebut gagal menembus area tertentu berkali-kali sebelum akhirnya turun kembali. Amati grafik yang ini. Oke. Perhatikan bagaimana harga naik dari beberapa jam, lalu gagal untuk melanjutkan pergerakan tersebut dan tetap berada di resisten yang jelas dalam beberapa hari sebelum pasangan tersebut menyerah dari seluruh kenaikannya dan kembali pada titik sebelum tren itu terjadi. Apa yang terjadi jika resisten terpecahkan? Sama seperti yang terjadi pada support, tetapi kebalikannya. Ketika suatu pasangan menghasilkan memecahkan area resisten dan bertahan di atas dalam beberapa jam, hal ini biasanya akan membawanya ke pergerakan yang lebih tinggi hingga ke area resisten yang baru. Amati grafik di bawah ini. Pasangan tersebut berusaha menembus area resistennya selama hampir 2 minggu, tetapi ketika pasangan tersebut berhasil menembus resisten tersebut, ini menunjukkan pergerakan penting dalam beberapa jam setelah tertembusnya resisten tersebut. Oke, untuk edukasi kali ini kita akhiri dulu karena durasi juga. Kita lanjut ke edukasi selanjutnya di hari berikutnya. Nah, di deskripsi video kita ada link, tinggal diklik untuk teman-teman bisa tonton edukasi kita selanjutnya.